Halo, selamat bertemu kembali di pembelajaran tentang Scratch. Masih seputar tentang looping, hari ini kita akan mempelajari tentang forever block dalam Scratch. Perhatikan blok program berikut ini. Pada blok program ini, kita menggunakan blok forever, di mana cara kerjanya adalah melakukan pengulangan secara terus-menerus atau forever. Di dalam masing-masing blok ini, terjadi pemeriksaan tombol yang sedang ditekan oleh user. Blok pertama misalnya, kalian perhatikan. Di dalam blok ini, ketika green flag diklik, maka yang dilakukan program adalah mengecek secara terus-menerus jika tombol yang sedang ditekan adalah right arrow atau panah ke kanan sedang ditekan. Jika panah ke kanan sedang ditekan, maka yang dilakukan program adalah mengubah X dengan 5. Ya. Dalam hal ini, mengubah X dari sprite di mana script ini di-attach. Begitu pula untuk blok yang lain. Blok yang sebelah kanan ini adalah untuk memeriksa apakah tombol panah kiri sedang ditekan. Perubahan yang terjadi jika tombol panah kiri ditekan adalah mengubah nilai X dengan minus 5, atau mendecrease nilai X dengan minus 5, dan dilakukan terus-menerus. Sementara blok yang kiri bawah adalah memeriksa apakah tombol panah atas sedang ditekan. Jika ya, maka ubah nilai Y atau mengubah posisi Y dengan pertambahan 5. Ya, ini dilakukan terus-menerus. Jadi, jika panah atas ditekan, maka ubah posisi Y dengan penambahan 5. Lalu, karena ini forever, maka eksekusi program akan kembali memeriksa apakah panah atas ditekan. Dan seterusnya, secara terus-menerus. Ya, begitu pula yang blok kanan. Ketika green flag diklik, maka program akan secara terus-menerus memeriksa apakah panah ke bawah sedang ditekan. Jika ya, maka nilai Y dari sprite ini akan diubah dengan faktor pengurangan 5 atau minus 5 di sini ya. Jadi, jika panah bawah ditekan, change Y by minus 5. Terus, karena ini forever, dia akan meloop secara terus-menerus, mengulang-ulang ya. Diperiksa lagi apakah down arrow-nya di-press, dan seterusnya. Secara terus-menerus diperiksa. Nah, ada cara lain untuk melakukan pemeriksaan gerakan tombol keyboard, ya, yaitu dengan menggunakan blok when bla 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 key press, ya. Di sini kalian bisa mengubah tombol apa yang akan diperiksa, apakah sedang dalam keadaan ditekan atau tidak. Kalian tinggal menekan tombol drop down menu ini, ya. Di situ ada beberapa tombol standar yang tersedia untuk memeriksa apakah tombol tersebut sedang ditekan atau tidak. Ya, misalnya pilihan yang tersedia, karena ini masih berhubungan dengan script sebelumnya, kita bisa ganti pilihan drop down ini dengan right arrow, ya, lalu mengubah nilai X-nya dengan 5. Lalu misalnya up arrow, mengubah nilai Y-nya dengan 5, left arrow, when left arrow key press, maka kita mengubah nilai X-nya dengan minus 5, atau dengan when down arrow key press, kita mengubah nilai Y-nya dengan minus 5. Ya, jadi, blok yang sama dengan blok yang kita bahas sebelumnya. Ya. Di blok sebelumnya kita menggunakan skema forever, atau block forever, ya. Lalu di dalam forever itu ada pengecekan if apakah key arrow sedang di-press, lalu lakukan aksi tertentu. Tapi ada pilihan lain, yaitu dengan menggunakan block when key press, ya. Nah, coba kalian buat blok ini. Pertama buat yang block forever, ya. Lalu amati jika kalian menekan tombol panah dari atas bawah
kiri kanan di sprite tersebut, ya. Lalu kalian bandingkan dengan yang blok sebelah kiri ini. Amati perubahan yang terjadi. Selain itu, amati juga jika kalian menekan dua buah key, ya, secara bergantian. Misalnya kalian bergantian menekan tombol ke atas dan ke kanan secara bergantian, lalu secara bersamaan, ya. Bagaimana kedua tipe script tersebut, ya, tipe sebelah kiri yang kita gunakan when key press dan block forever mengatasi atau melakukan penanganan terhadap jika dua key ditekan, dua tombol ditekan, ya, secara baik bergantian maupun secara bersamaan. Amati perbedaannya. Nah, masih terkait dengan loop, ada sebuah blok yang sering kita gunakan terkait dengan blok loop, yaitu blok stop, ya. Nah, untuk menjelaskan apa itu blok stop, saya akan berikan contoh. Misalnya, kalian diminta untuk membuat program untuk mencari bilangan bulat pertama yang lebih kecil dari 1000. Tetapi, bilangan tersebut harus dapat terbagi habis oleh 3, 5, dan 7. Buatlah program untuk melakukan hal itu. Nah, pertama, mungkin yang kalian akan langsung terpikir, ya, bahwa karena ini adalah proses untuk mencari bilangan bulat pertama yang lebih kecil dari 1000, maka mungkin kalian langsung berpikir, ya sudah, saya akan mulai memeriksa bilangan bulat pertama yang lebih kecil dari 1000 adalah 999. Lalu saya periksa apakah bilangan ini habis dibagi 3, 5, dan 7. Ya. Demikian seterusnya satu persatu, satu bilangan mulai dari 999, 998, 997, dan seterusnya. Ya. Tentu saja untuk melakukan hal tersebut, kalian akan menggunakan loop. Ya. Karena aksi yang sama diulangi berkali-kali, yaitu memeriksa bilangan tersebut apakah habis dibagi 3, 5, dan 7. Ya, diperiksa satu-satu. Nah, pada suatu saat ketika bilangan pertama ditemukan, ya, pada contoh ini 945, ketika loopnya berhenti di 945, maka yang diharapkan dari program adalah mengeluarkan resultnya, yaitu 945, dan berhenti dari loopnya, karena programnya sudah menemukan hasilnya. Jadi tidak perlu mengulangi lagi sampai angka 0 atau sampai angka 1, mulai dari 944. Ya. Tentu saja yang diinginkan seperti itu. Jadi harus ada sebuah blok atau perintah untuk memerintahkan program untuk berhenti. Ya. Nah, itulah gunanya stop command, di mana suatu kondisi sudah terpenuhi atau kalian memang ingin di suatu tahap prosesnya berhenti. Nah, bagaimana cara melakukannya dalam Scratch? Ada 3 blok dalam Scratch yang dapat kalian gunakan untuk memaksa program berhenti di sebuah titik. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah stop this script. Ya, nanti kalian lihat di Scratch, ya, di situ akan ada 3 pilihan untuk stop. Yang pertama, stop this script. Nah, stop this script, as simple as its name, blok ini akan menghentikan script yang memanggil blok ini. Jadi, script ini akan berhenti. Ya. Begitu pula yang dilakukan dengan stop all. Ya. Pilihan blok kedua adalah stop all. Kalau pada pilihan pertama, stop this script, maka program
program akan berhenti pada script ini, ya. Lalu selesai sampai situ programnya, ya, stop di script. Nah, pada stop all itu seperti kalian menekan tombol merah di IDE Scratch. Jadi kalian selain melihat green flag, di sebelahnya juga ada red button, ya. Nah, stop all itu gunanya seperti red button tadi untuk menghentikan semua script di sebuah aplikasi. Jadi semua script tidak ada lagi yang jalan, itu stop all, ya. Kalau stop di script, hanya script ini yang berhenti, ya. Nah, dua komen atau blok stop yang pertama, ya, itu sifatnya selesai sampai di situ. Jadi setelah pemanggilan stop ini, tidak akan ada lagi statement yang akan dieksekusi di bawahnya. Makanya kalian lihat bentuk dari bloknya itu datar di bagian bawah. Karena kita tidak bisa mengattach statement lain di bagian bawah blok stop ini, ya. Nah, berbeda dengan blok stop yang ketiga, ya. Blok stop yang ketiga bisa kalian lihat bawahnya ini bentuknya seperti puzzle yang bisa mengattach blok lain di bawahnya, ya. Nah, itu adalah blok stop other script in sprite, ya, atau stage. Jadi tipe ini akan menghentikan semua script di sprite kecuali blok yang memanggil stop ini, ya. Nanti kita akan lihat contohnya dalam program untuk lebih menjelaskan supaya kalian lebih mengerti perbedaan dari 3 blok stop ini, ya. Yang penting kalian paham perbedaan dari ketiganya, ya. Stop di script, stop all, dan stop other script in sprite, ya. Ya, kita lihat demo program yang pertama. Ya, pada contoh ini, pada stop demo SB2, player akan memainkan atau mengendalikan si sprite width-nya ini, ya. Sementara ada 2 item atau sprite yang berusaha mengejar si playernya, yaitu yang red ball sama yang green ball, ya. Nah, perbedaan antara red ball dengan green ball, red ball akan berhenti mengejar si player jika player sudah terkena oleh green ball, ya. Jadi green ball itu akan berhenti mengejar si width-nya jika sudah kena. Tetapi si red ball-nya akan tetap mengejar, bahkan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Itu jika green ball-nya sudah mengenai width, ya. Jadi kalau si green ball-nya udah mengenai si width, maka green ball-nya berhenti, tetapi si yang bola merah ini tetap mengejar si width-nya, ya. Itulah yang terjadi. Hanya script ini saja yang berhenti, ya. Sementara yang lainnya akan tetap berjalan. Tujuan stop demo ini adalah untuk menunjukkan perbedaan antara blok yang pertama, ya, stop di script, dan blok yang kedua, yaitu stop all, ya, stop all. Sementara yang ketiga akan dijelaskan pada contoh berikutnya. Nah, berikut adalah script untuk green ball dan red ball. Lihat perbedaannya, amati perbedaannya, ya. Perbedaan utamanya adalah pada green ball, ketika green ball sudah touching player, maka selain change speed by 2, ini akan mengubah kecepatan pengejaran si red ball, ya. Jadi sebuah variabel akan diganti lebih cepat. Lalu stop di script. Jadi green ball akan berhenti scriptnya, ya, si forever-nya berhenti. Saya akan lanjutkan penjelasan untuk yang red ball di video berikutnya.